Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam saya ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi atau saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang sudah saya selesaikan sebelumnya pada mata kuliah umum bahasa Indonesia. Pada mata kuliah ini, dosennya adalah Ibu Treshalina SPD MPD. Baik, langsung saja, saya Arnidia Melda Latifani dari Program Studi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Untuk yang pertama, judul yaitu Tantangan dan Strategi dalam Meningkatkan Pendidikan Berkualitas di Indonesia. Kenapa saya memilih pendidikan berkualitas? Karena menurut saya pendidikan berkualitas itu adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas apalagi di Indonesia, apalagi dengan kondisi pendidikan berkualitas di Indonesia pada masa sekarang ini. Baik, yang kedua adalah identitas penulis atau identitas penulis itu ada nama Arnidia Melda Latifani, NIM 2533707, email arnidiamelda@gmail.com, tempat tanggal lahir Kulon Progo 21 Januari 2007, jurusan Statistik Kanon Kependidikan, program studi S1 Statistika, agama Islam, alamat saat ini Jalan Pinang Sori nomor 19, RT 02 Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Baik, selanjutnya itu adalah latar belakang. Latar belakang saya membuat artikel ini itu pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Pendidikan yang baik membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Di Indonesia, kesadaran tentang pentingnya pendidikan berkualitas harus lebih ditingkatkan lagi. Terlepas dari manfaat masyarakat, juga harus tahu konsekuensi atau dampak dari pendidikan berkualitas di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Artikel ini saya buat dengan tujuan untuk memberi gambaran kepada pembaca mengenai kondisi pendidikan berkualitas di Indonesia pada saat ini, kesenjangan antara pendidikan yang tersedia di daerah perkotaan dan kesenjangan yang ada di daerah pedesaan. Kemudian meningkatkan kesadaran publik menganalisis tantangan dan permasalahan yang ada berdasarkan data yang ada, yang disertai dengan memberikan solusi dan rekomendasi dari masalah dan tantangan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, artikel ini juga mendorong partisipasi dan akuntabilitas pembaca dalam proses perbaikan pendidikan berkualitas di Indonesia. Selanjutnya adalah, apa itu pendidikan berkualitas? Nah, pendidikan berkualitas adalah suatu sistem atau proses pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Jadi maksudnya di sini, nantinya pendidikan berkualitas itu akan bermanfaat baik itu secara internal atau secara eksternal. Langsung saja masuk kepada tantangan yang dihadapi dalam proses meningkatkan pendidikan berkualitas di Indonesia, itu ada 4. Yang pertama adalah akses yang belum merata, yang kedua kualitas guru yang belum optimal, yang ketiga kurikulum yang belum relevan, yang keempat infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai. Selanjutnya adalah peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, bonus demografi. Yang kedua, teknologi. Dan yang ketiga, kemitraan antara pemerintahan. Jadi, adanya tantangan terhadap pendidikan berkualitas di Indonesia itu masih ada peluang atau masih ada celah bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Selanjutnya adalah strategi dalam meningkatkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Ada 4 juga, yaitu peningkatan akses dan pemerataan, yang kedua peningkatan kualitas guru, yang ketiga pengembangan kurikulum, dan yang keempat pemanfaatan teknologi. Jadi di sini antara strategi dan tantangan itu berhubungan. Jadi di mana ada tantangannya, di situ pula ada strateginya. Jadi setiap masalah pasti ada solusinya.
Kemudian kesimpulannya dari semua presentasi saya sebelumnya itu, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas dengan peringkat yang terus menurun dan skor yang lebih rendah dibandingkan negara lain, walaupun partisipasi sekolah atau pendidikan itu terus meningkat. Kemudian saran dan rekomendasi yang bisa saya sampaikan, di sini peran pemerintah sangat penting dalam pengembangan pendidikan berkualitas di Indonesia. Pemerintah bisa berperan sebagai penyedia atau investor atau fasilitator dari proses berkelanjutan. Kemudian juga dibutuhkan peran masyarakat, peran keluarga, dan peran individu itu sendiri. Bagaimana? Kenapa individu juga berperan dalam pendidikan berkualitas? Karena jika tidak dibangun dari individu sendiri itu untuk melakukan hal yang lebih baik, bagaimanapun orang lain atau keluarga untuk mengajak atau memberi motivasi sekeras mungkin itu akan susah nantinya, akan tetap sulit. Jadi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu ini nantinya jika dibuatkan bagan akan tersusun dari atas pemerintah, kemudian masyarakat, keluarga, dan individu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.